Kemudian untuk ruqyah mandiri, ruqyah itu bermakna doa. Doa yang diniatkan untuk kesembuhan. Jadi umum, seperti doa pada umumnya, tidak ada jarak, tidak ada waktu. Dan seluruh sunnah Nabi itu adalah ruqyah mandiri buat umatnya, sebagai pembentengan umat dari segala keburukan yang ada di dunia maupun kelak di akhirat, yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Maka ketika kita mengamalkan doa-doa, ajaran-ajaran dari Nabi SAW, imtisalan, mengikuti anjuran Nabi, mengikuti sunnah-sunnah Nabi, ucapan, perbuatan, dan lain sebagainya, dengan kemudian niat sebagai pembentengan diri daripada syaitan, maka itu sudah masuk kategori ruqyah mandiri buat kita semuanya. Tetapi jika ingin menambahkan doa-doa yang lebih, maka kita bisa mengikuti apa yang telah diajarkan oleh guru-guru kita, seperti membiasakan membaca Al-Quran setiap habis subuh, ditambah lagi dengan niat istishfa' bil Quran, karena Al-Quran itu wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan juga membaca Al-Quran ba'dal maghrib dengan niat istishfa' juga. Ini ketika ada niat, mungkin ada yang biasa baca Quran hizib ya, setelah subuh dan setelah maghrib, biasa-biasa aja. Tetapi banyak praktek di lapangan setelah kita arahkan dengan niat istishfa' bil Quran, niat mengambil kesembuhan dengan wasilah barokahnya Al-Quran. Subhanallah, di situ terdeteksi penyakit-penyakit yang di luar medis. Ya, banyak yang tiba-tiba seketika diniatkan matanya berair, ternyata ada ain. Banyak yang ketika diniatkan untuk istishfa nggak kuat kepalanya, padahal sebelumnya dia baca, tapi ketika diniatkan kepalanya tiba-tiba berat, nggak sanggup lagi membaca. Terutama di ayat-ayat tertentu, misalnya ayat tentang sihir, kemudian dia niatkan apakah di tubuh kita ini ada sihir, dia fokuskan dengan ayat-ayat khusus tentang sihir, niat, ya Allah, jika memang ada sihir di dalam tubuh hamba, maka musnahkan dan cabut dengan barokah kalam sucimu ini ya Rabb. Dibaca, dilihat, diulang-ulang dengan niat itu, maka insya Allah kalau memang ada, akan ada reaksi seperti mungkin sendawa, muntah, mual, atau bahkan tiba-tiba ada sesuatu yang berjalan di kepalanya, pusing, atau bahkan kalau saking parahnya bisa tidak kontrol diri karena kepanasan, begitu ya. Kemudian juga kalau misalnya berhubungan apa ada di tubuh saya khodam, nah ini juga buat cek khodam, tapi dengan cara syar'i ya. Cek khodam maksudnya ada nggak khodam di tubuh kita yang negatif, yang mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi ibadah kita. Maka coba baca misal surat Al-Jin ya, ayat 1 sampai 6 misalnya, atau sampai 9, dilihat ayat-ayatnya dengan mata, kemudian dibaca, diulang-ulang, dan diresapi maknanya dengan niat, ya Allah, jika memang ada khodam yang negatif yang mempengaruhi kehidupan hamba, maka keluarkan dan musnahkan ya Rabb. Maka ketika kita membaca itu, kalau ada jin khodam, dia akan reaksi kepanasan badannya, nggak enak, bahkan terasa seperti mau marah, mau melempar Al-Quran. Ini berarti ada khodam di tubuh kita. Itu cara cek khodam yang syar'i ya, tetapi bukan untuk kita manfaatkan, tapi untuk dimusnahkan ya. Singkat demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah. Alhamdulillah. Surat Jin Ustaz ya, 1 sampai 10. Nanti malam dibaca itu. Ya khair, insyaallah yanfa. Alhamdulillah.